Hai anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga keadaan kalian sehat selalu ya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi pada channel Kak Vina. Kali ini kita akan belajar bersama dengan mata pelajaran IPA tema udara bersih bagi kesehatan dengan materi sistem pernafasan atau sistem respirasi. Sebelum anak-anak menyimak penjelasan dari Kak Vina akan bertanya kepada kalian, kenapa kita harus belajar tentang sistem pernafasan atau sistem respirasi? Ada yang tahu? Jadi, sistem pernafasan atau respirasi itu sangat penting untuk kita pelajari karena berhubungan dengan keseharian kita. Setiap detik, setiap saat, kita sebagai makhluk hidup itu melakukan pernafasan atau bernafas. Oleh karena itu, kita harus mengetahui proses dan cara-cara yang terjadi di dalam tubuh kita saat melakukan pernafasan. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti alasan kenapa kita harus belajar tentang sistem pernafasan? Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak simak video Kak Vina ya. Sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan bisa disebut juga dengan respirasi yang merupakan proses pengambilan oksigen dan pengeluaran sisa oksidasi atau reaksi dengan oksigen di dalam tubuh berupa karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan. Pernafasan meliputi dua proses. Yang pertama ada inspirasi dan yang kedua ada ekspirasi. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu perbedaan dari inspirasi dan ekspirasi itu apa? In artinya masuk dan ex artinya keluar. Jadi, inspirasi adalah pemasukan udara luar ke dalam tubuh melalui alat pernafasan. Sedangkan ekspirasi pengeluaran udara pernafasan keluar tubuh melalui alat pernafasan. Jadi anak-anak kalau mau mengingat perbedaan dari inspirasi dan ekspirasi, anak-anak tinggal mengingat huruf depannya atau kata depannya, yaitu in dan ex. Pernafasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, anak-anak di rumah ada yang tahu bagaimana proses pernafasan dada pada manusia? Siapa yang tahu? Ayo. Jadi, pernafasan dada pada manusia itu ada dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Tadi sudah Ibu jelaskan kalau in itu udara masuk dan kalau ex itu udara keluar. Pada pernafasan dada, inspirasi itu udara masuk, kemudian tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang sehingga volume rongga dada membesar. Sedangkan pada ekspirasi, udara keluar, kemudian tulang rusuk turun karena otot berelaksasi sehingga volume rongga dada mengecil. Jadi kalau inspirasi itu menyebabkan volume rongga dada membesar dan ekspirasi sebaliknya menyebabkan volume rongga dada mengecil. Untuk lebih mudahnya dalam kehidupan sehari-hari, inspirasi bisa dikatakan sebagai pengambilan udara atau pengambilan nafas. Sedangkan ekspirasi bisa dikatakan sebagai penghembusan nafas atau pengeluaran udara. Nah, sekarang kita masuk pada pernafasan perut. Coba anak-anak di rumah perhatikan gambar yang ada. Apakah di sini ada yang bisa menjelaskan proses pernafasan perut pada manusia? Jadi, untuk yang inspirasi, udara itu masuk, kemudian otot diafragma berkontraksi dan diafragma mendatar yang menyebabkan volume rongga dada membesar.
Sedangkan kalau ekspirasi, udara itu keluar, kemudian otot diafragma berelaksasi dan otot perut berkontraksi, yang menyebabkan diafragma itu melengkung ke rongga dada sehingga volume rongga dada itu mengecil. Nah, selanjutnya bagaimana sistem respirasi pada manusia? Ayo, ada yang tahu anak-anak di sini? Nah, coba perhatikan gambar yang ada. Jadi, sistem pernafasan pada manusia itu terdiri dari rongga. Yang pertama ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Sistem respirasi pada manusia yang pertama ada rongga hidung. Pada rongga hidung terdapat kelenjar mukus dan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Kelenjar mukus menghasilkan lapisan lendir yang berfungsi untuk menangkap kotoran halus agar udara yang masuk ke tenggorokan menjadi lebih bersih. Fungsi rongga hidung yang pertama sebagai tempat masuknya udara, yang kedua sebagai penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung, dan yang ketiga sebagai indera penciuman. Yang kedua ada faring. Perhatikan anak panah yang ada di gambar. Faring ini berada di persimpangan kerongkongan dan tenggorokan untuk saluran pernafasan. Di faring terdapat kantong epiglotis sebagai jalan ke kerongkongan dan ke tenggorokan. Urutan yang ketiga yaitu laring. Pada anak panah menunjukkan bahwa laring berada di pangkal tenggorokan. Fungsi laring untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernafasan. Urutan yang keempat yaitu ada trakea. Fungsi trakea untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Selanjutnya yaitu ada bronkus. Bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran pernafasan atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Urutan keenam dari sistem respirasi yaitu bronkeolus. Bronkeolus berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Bronkeolus ini menyalurkan udara ke alveolus. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu alveolus itu tempatnya di mana dan fungsinya sebagai apa? Jadi, urutan yang terakhir dari sistem respirasi pada manusia itu adalah alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai pertukaran dua gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu tadi penjelasan Kak Vina tentang sistem pernafasan atau sistem respirasi pada manusia. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan anak-anak di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.